Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Zulfa Fadilah selaku moderator kali ini. Kami dari kelompok 1, kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan sekaligus praktikum hukum Archimedes. Dan juga akan memberitahu apa aja sih peluang kerja yang ada di bidang fisika. Nah, sebelum ke materinya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Amalia Nurpadilah. Yang kedua ada Konsanela Rahma. Yang ketiga ada Muhammad Imam. Yang keempat ada Putra Panca Prasetya. Dan yang terakhir ada Rijal Faridul Ajmal. Nah, untuk materi yang pertama yaitu dasar teori hukum Archimedes yang akan disampaikan oleh Putra Panca Prasetya dan dilanjutkan oleh Muhammad Imam. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Ardi selaku moderator yang sudah mengizinkan saya dan juga Muhammad Imam berbicara. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum teori Archimedes. Hukum Archimedes mengatakan bahwa jika suatu benda dicelupkan ke dalam sesuatu zat cair, maka benda itu akan mendapat tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Rumus dari prinsip hukum Archimedes yaitu adalah Fa sama dengan Rho kali G kali V. Fa merupakan tekanan Archimedes yang satuannya itu Newton per meter persegi, lalu Rho merupakan sama dengan massa jenis zat cair yang satuannya kilogram per meter kubik. Selanjutnya G yaitu gravitasi yang satuannya adalah Newton per kilogram, dan yang terakhir yaitu V atau volume benda tercelup yang satuannya meter kubik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Imam. Terima kasih kepada Putra Panca yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Melanjutkan dasar teori yang sudah disampaikan bahwa menurut Archimedes, benda akan diukur lebih ringan ketika di dalam air dibanding di udara. Itu karena di dalam air benda mendapatkan gaya ke atas, sementara di udara benda memiliki berat sesungguhnya yang dinyatakan dengan persamaan WB sama dengan MB kali G. Ketika di dalam air, benda dikatakan memiliki berat semu yang juga dinyatakan dengan WDF sama dengan WB kurang FA, dengan keterangan WDF adalah berat dalam fluida. Dapat juga dikatakan berat semu yang satuannya Newton. Lalu ada WB atau berat aslinya, itu berat yang ada di udara, satuannya juga Newton. Dan yang terakhir ada FA atau gaya angkat ke atas, dengan satuannya juga Newton. Gaya angkat ke atas ini disebut juga gaya apung. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Muhammad Imam dan juga Putra Panca yang sudah menjelaskannya dengan baik. Nah, untuk yang kedua yaitu eksperimen dari hukum Archimedes yang akan dilakukan oleh saya sendiri. Pada eksperimen kali ini, alat dan bahannya ada 3 gelas yang berisi air, ada garam, 3 butir telur, dan juga sendok. Pada gelas pertama yang berisi air saja, kita masukkan 1 telur. Dapat terlihat telur tenggelam. Pada gelas kedua, saya sudah memberikan 2 sendok garam ke dalam gelas. Lalu kita masukkan telur ke dalam gelas. Nah, dapat dilihat telur melayang di dalam gelas. Pada gelas ketiga, kita berikan 4 sendok garam ke dalam gelas. Lalu kita aduk supaya tercampur dengan airnya.
Setelah tercampur, kita masukkan 1 butir telur. Dapat kita lihat telur terapung di atas permukaan air. Sekian eksperimen dari saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari eksperimen ini yang akan disampaikan oleh Rijal Faridul Ajmal dan akan dilanjutkan oleh Konsa Naila Rahma. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya dan Khonsa untuk berbicara. Saya akan memberi kesimpulan bahwa pada gelas pertama saat telur dimasukkan ke dalam air yang tidak berisi garam, maka telur akan tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Dan pada gelas kedua terlihat bahwa telur melayang di dalam gelas karena massa jenis air sama dengan massa jenis telur. Nah, jadi garam di sini berfungsi untuk memperbesar massa jenis air, dan pada gelas ketiga telur terapung di permukaan air. Hal ini terjadi karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Selanjutnya akan disampaikan oleh Khonsa Naila Rahma. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Nama saya Khonsa Naila Rahma, nomor absen 17. Di sini saya akan melanjutkan materi kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh Rijal. Dari percobaan ini sesuai dengan hukum Archimedes yang mengatakan bahwa apabila suatu benda sebagian atau seluruhnya yang tenggelam ke dalam air, maka benda tersebut akan mengalami gaya tekan yang mengarah ke atas yang besarnya sama dengan air yang dipindahkan oleh bagian benda yang terbenam tersebut. Dari percobaan ini juga dapat disimpulkan bahwa adanya perbandingan massa jenis antara massa jenis garam antara gelas kedua dan juga ke gelas ketiga, di mana gelas kedua dengan memasukkan garam sebanyak 2-3 sendok garam akan menyebabkan telur melayang. Di gelas ketiga dengan memasukkan 3-4 sendok garam akan menyebabkan telur mengapung. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Konsa Naila Rahma dan juga Rijal Faridul Ajmal yang sudah menjelaskannya dengan baik. Yang terakhir yaitu peluang kerja yang ada di bidang fisika yang akan disampaikan oleh Amalia Nurfadilah. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya berbicara. Saya akan menyampaikan apa saja sih peluang kerja pada bidang fisika. Nah, di antaranya sebagai pakar teknologi nano, fisikawan, astrofisikawan, geofisikawan, dan peneliti sains. Nah, selain pekerjaan yang berhubungan langsung dengan bidang fisika, ada juga pekerjaan yang tidak secara langsung berhubungan dengan fisika, seperti PNS, pengacara hak paten, akuntan, meteorologis, atau analisis investasi. Dan juga pekerjaan yang seringkali tidak terfikirkan oleh lulusan fisika, yaitu menjadi guru fisika. Padahal, saat ini Indonesia mengalami kekurangan tenaga guru di berbagai bidang, termasuk bidang fisika dan juga matematika. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Amalia Nurfadilah yang sudah menjelaskannya dengan baik. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mulai paham kan apa itu hukum Archimedes dan juga peluang kerja yang ada di bidang fisika? Semoga apa yang sudah kami jelaskan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Sekian dulu video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.